di perusahaan saya sama tim itu tidak membahasakannya bekerja, tetapi kita bermain gitu. Karena pada waktu kecil kita tuh bermain itu sangat menyenangkan sekali. Bahkan kalau bisa tuh nggak usah ada malam, pengennya siang terus main gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, terima kasih TDA sudah mengundang. Sebetulnya seperti yang pernah saya tulis bahwa saya bukan mengajar tapi justru saya belajar. Dan ketika diminta sharing itu banyak sekali ya yang diuntungkan. Saya melatih public speaking saya, terus juga bisa promo juga gitu. Kalau suaranya nanti agak naik turun, mohon dimaafkan, berarti itu udah agak grogi karena bukan pembicara. Semoga Allah membimbing lisan saya dan bisa menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai akan ada video nanti yang diputar. Itu video itu salah satu video yang memotivasi saya untuk terus berkarya, untuk terus melakukan menjalankan bisnis ini gitu dengan karena pada prinsipnya sukses itu tidak hanya image aja yang dibangun, tetapi bagaimana impact-nya terhadap internal, eksternal maupun lingkungan sekitar saya. Jadi kita saksikan dulu video ini sebentar ya. From up here, our planet looks perfect. It's only when we look more closely that we start to see some of the results of our consumption. Does anyone know what happens to it all? This is not just a local problem. Somehow in the deep ocean, we've got more trash than life. We produce too much waste. We don't think about the consequences when we throw stuff away. It seems to be a case of out of sight, out of mind. Nature functions by building up and breaking down, building up and breaking down. We keep putting things into the environment that don't break down. Everyone in the population today has these chemicals in their bodies. It's everywhere. It causes all sorts of diseases. A woman has a way of getting rid of them. It's called having a baby. We did it with smoking, the smoking ban. We did it with seatbelts and wearing seatbelts. We did it with drink driving, actually, when that became unacceptable. We need to do this with waste. Perhaps times will change and we will. Nah itu, limbah fashion itu saat ini sudah menjadi limbah nomor 2 di dunia setelah limbah plastik gitu. Di sini yang berbisnis busana muslim boleh angkat tangan? Banyak ya. Dek, next. Nah ini mungkin teman-teman juga udah, saya manggilnya teman-teman, bapak-bapak atau ibu-ibu. Iya, kita udah pernah membaca berita ini ya, sudah tahu apa yang terjadi gitu. Nah terus bagi saya sustainable itu tidak hanya pemilihan materialnya aja, karena polyester itu tidak selalu tidak baik, plastik itu tidak selalu tidak baik. Jika digunakannya lebih lama, digunakannya sangat lama, itu juga menurut saya tidak apa-apa. Tetapi sustainable itu juga terhadap tenaga kerjanya gitu, ethical fashion, terus dia boleh next. Nah ini jadi tidak hanya pemilihan material aja, tidak hanya siapa
tapi juga harus kita tahu siapa yang membuat produk itu gitu. Di perusahaan saya sama tim itu tidak membahasakannya bekerja, tetapi kita bermain gitu. Karena pada waktu kecil kita tuh bermain itu sangat menyenangkan sekali. Bahkan kalau bisa tuh nggak usah ada malam, pengennya siang terus main gitu. Nah saya dan tim tuh membahasakannya kita bermain. Nah sekarang saya sedang ada di luar rumah, di luar area bermain, saya sedang play date gitu. Nah dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi, tim saya itu menyetorkan di grup namanya RBH, rencana bermain harian gitu. Jadi mereka posting di situ rencana bermain mereka hari ini apa. Nah itu seperti yang pernah Agim sampaikan bahwa ketika gagal merencanakan sama dengan merencanakan gagal gitu. Jadi tim saya punya rencana bermain sendiri-sendiri. Mereka hari ini mau ngapain? Mereka hari ini mau ngapain gitu. Dan itu tidak saya minta. Itu tidak saya kerjakan ini, enggak gitu. Jadi mereka udah punya planning sendiri, hari ini ngapain, dan itu kalau kita membahasakannya bermain, itu menyenangkan sekali gitu. Dan pada waktu membuat pakaian, proses, itu ketika bajunya dibuat dengan hati gembira dan bahagia, itu hasilnya juga berbeda gitu. Jadi saya menciptakan produk yang tidak hanya disukai aja, tetapi juga dicintai gitu. Testimoni dari beberapa customer kami itu baju ini dipakai sama keluarga kami sudah 3 kali lebaran, sudah berkali-kali gitu. Jadi produk yang dipakainya lama dan awet, tetap bagus kualitasnya, itu juga sangat penting. Dan siapa yang membuatnya, dari mana asalnya, rasanya itu perlu diceritakan juga ke customer kita gitu. Jadi kalau saya sendiri tidak membuat yang setiap bulan ada produk baru dibuat ribuan dan lain sebagainya gitu. Jadi kami membuat produk yang dicintai, tidak hanya disukai aja gitu. Nah ini. Jadi kami juga berusaha untuk mengelola limbahnya dan rasanya ini sangat sesuai lah ya dengan busana muslim, bahwa kita juga muslim, bagaimana kita mencintai lingkungan hidup, mencintai sesama dan tim kita gitu. Karena seorang pemimpin tidak mungkin tidak mencintai timnya. Next. Nah ini produknya bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian nah ini tadi juga ya, jadi kesejahteraan tim dan lain-lain itu sustainable. Kalau sudah ethical, sudah pasti sustain. Next. Nah ini juga sama gambar tadi itu yang runtuhan gedung, berarti mereka tidak memperhatikan ini. Gitu. Next. Nah, ini salah satu bentuk kepedulian saya. Jadi saya di sini akan menceritakan, diminta kemarin sama Umi Erita, Osi ceritakan prosesnya bagaimana membangun brand itu, kemudian gimana membuat produknya gitu. Nah, saya tadi disampaikan punya waktu 50 menit dan tadi ada 102 slide. Nanti akan disampaikan agak cepat. Teman-teman yang mau foto-foto aja. Nanti kalau bisa materinya akan saya berikan juga gitu ya, nanti diberikan ke panitia. Nah ini salah satu bentuk kepedulian saya sama lingkungan. Tidak semua produk saya sudah menggunakan fabric yang mudah terurai dan lain-lain, tapi para pohon ini saya hanya menggunakan linen aja sama linen rayon dan dia mudah terurai. Jadi kemarin saya bertemu dengan APR, jadi produk yang saya gunakan ini ketika sudah bosan, misalnya sudah tidak digunakan lagi, dikubur nanti dia menyatu dengan tanah gitu. Nah ini salah satu bentuk kepedulian saya. Brand Para Pohon ini hanya menggunakan fabric yang mudah terurai, yang natural, dan tidak menggunakan kancing plastik, tidak menggunakan resleting juga. Jadi si fabric itu aja dipakai, diolah sendiri. Kancingnya digantikan dengan
tali-tali yang di depan itu. Terus tidak ada unsur apapun, jadi begitu aja gitu. Ini boleh dilihat videonya sebentar. Nah, ini visi dari perusahaan kami, menjadi perusahaan modest fashion yang terus tumbuh secara organik yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi siapapun melalui karya gitu. Jadi di sana mengerjakannya juga dengan bahagia. Nah, ini value dari perusahaan kami. Jadi tidak hanya mendeliver produk aja, tetapi juga ada value yang ingin kita sampaikan kepada customer kami yang membeli produk gitu. Jadi di situ ketika setiap pagi di taman bermain kita mengadakan morning briefing dan setiap hari Jumat itu ada weekly meeting. Dari sana saya minta tim saya share gitu. Apa yang dirasakan pagi ini dan apa selama 1 minggu kemarin sudah mencapai goals apa dan next 1 minggu ke depan apa yang ingin dicapai gitu. Jadi mereka sharing di situ perasaannya, ada yang bersyukur, happy, ada juga yang galau gitu. Jadi biarkan mereka berbicara, biarkan mereka menyampaikan perasaannya dan ketika mereka menyadari ketika bersyukur, ketika happy, apa aja tuh jadi mudah ya, apa aja tuh jadi beres gitu. Jadi dari sana saya mulai mendengarkan apa sih yang dirasakan. Mereka menceritakan, nah seminggu kemarin ngapain aja. Jadi biarkan mereka yang mengevaluasi sendiri apa yang seminggu kemarin dikerjakan dan next apa yang akan dikerjakan seminggu kemudian gitu. Jadi tidak perlu kita repot, ini harus dikerjain ini, targetnya sekian, biarkan mereka bermain sendiri di taman bermainnya dengan punya target sendiri dan bagaimana caranya mencapai sendiri. Nah dengan begitu mereka juga nggak merasa dikejar-kejar, tapi punya tanggung jawab gitu. Next. Nah ini definisi brand secara global aja. Kita cepetin aja ya. Nah, ini brand image. Jadi brand itu ini ada keseluruhannya. Bagaimana produk itu memiliki ciri khas, bagaimana packagingnya, bagaimana cara mendistribusikannya, bagaimana memberikan servisnya. Seperti tadi tidak terlepas dari value yang sudah disampaikan dan bagaimana juga mempromosikannya. Nah, ini namanya plastik singkong. Ini juga salah satu bentuk kepedulian sama lingkungan. Jadi plastik ini akan terurai dan plastik ini bisa dimakan. Iya, karena dia dari bubur singkong. Jadi kalau misalnya ada di satu tempat terus dalam keadaan darurat dan tidak ada apa-apa, plastik ini bisa dimakan gitu, aman. Begitu kata pembuatnya. Next. Nah, ini alasan mengapa kita harus membangun brand. Ibu mentor saya datang. Kalau tidak ada beliau, saya juga tidak akan memiliki ilmu ini dan tidak bisa berdiri di sini. Ini brand yang dibangun dari diferensiasi yang kuat, memiliki value tinggi yang akan dibayar seseorang untuk mendapatkan value itu gitu. Jadi kalau brand itu sudah kuat, berapapun kita mau aja beli gitu. Next. Nah, ini mau membayar lebih mahal gitu. Nah ini, kalau tidak ada centangnya, Bapak Ibu mau nggak beli 500.000 gitu?
Enggak ya. Nah, jadi cuman centang aja. Nah, itu juga logo itu sangat penting sekali. Seperti tadi, para pohon itu logonya masih centang, Dek. Nah, cuman centang aja tuh kita mau bayar 500.000 gitu. Kembali lagi ke tadi logo para pohon, dia terdiri dari, nah seperti itu. Ini berasal dari pohon Philodendron Cilium yang kayak jari gitu di rumah saya. Jadi inspirasinya dari situ. Jadi tali-tali ini juga melambangkan dari pohon itu sendiri. Nah, pentingnya logo juga harus memperhatikan. Kalau saya lihat tuh masih ada beberapa brand busana muslim yang logonya itu ada yang seperti hijab yang menjuntai gitu kan. Terus ada bunga-bunganya melambangkan itu busana muslim wanita gitu. Padahal semestinya nggak seperti itu. Bebas sih, tapi bagaimana si logo itu bisa menggambarkan produk kita tuh seperti apa gitu. Nah, logo para pohon ini dibuat oleh tim Kanggo Kreatif. Salah satunya ownernya Alex. Jadi memiliki filosofi dari brand-brand ini sendiri. Terus ada lagi brand saya yang nanti akan kita bahas juga, Alas Kumala. Itu dari butiran gandum. Huruf A dan huruf K-nya itu membentuk butiran gandum gitu. Nanti akan kita lihat. Nah, ini jika satu merek sudah dikunci di benak konsumen, maka sulit untuk tergantikan. Nah, kalau kita juga udah suka sama merek itu, maunya itu terus gitu. Seperti saya selalu memakai merek sepatu satu itu aja gitu. Karena udah nyaman, terus dipakainya enak. Jadi itu di benak saya tuh udah hanya sepatu itu aja gitu yang saya pakai gitu. Next. Nah, ini juga tadi kolaborasi itu apa? Kolaborasi untuk negeri gitu. Jadi membangun brand juga salah satu bentuk rasa cinta dan peduli kita sama negara ini. Nah, kita tidak pernah tahu, seperti kemarin Mas Ali Karisma menyampaikan bahwa di Indonesia ini belum ada brand yang dikenal di dunia gitu. Kita tidak pernah tahu, mungkin satu hari nanti brand kita yang mendunia, yang menggantikan brand-brand itu. Amin ya. Amin. Next. Nah, menggunakan produk lokal juga begitu banyak. Ketika saya ke Bali, ke Klungkung, itu para pengrajin kita sudah meminggirkan alat-alat pintalnya karena memang hasil tenun mereka sudah tidak terlalu laku lagi. Bahkan saya datang ke sana, ada beberapa ruangan, beberapa kamar yang si materialnya tuh sudah mulai rapuh karena saking lamanya tidak terjual gitu. Jadi salah satu kepedulian kita sama itu juga para pengrajin itu merupakan fair trade tadi ya, Dek ya. Jadi sebelumnya dulu saya ketika sekolah sudah memiliki brand, tapi jualan aja gitu. Saya belum ngerti style itu apa, look itu apa, terus DNA itu apa gitu.